Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin membahas mengenai limit dan kekontinuan fungsi kompleks. Adapun anggotanya, saya sendiri Nazwa Hilda dengan NPM 2022 135 00065 dan rekan saya Natasha Carla dengan NPM 2022 135 000 maaf 00163. Adapun yang ingin kami bahas mengenai limit, limit, kemudian limit tahingga, dan kekontinuan fungsi dari bilangan kompleks. Pengertian limit fungsi kompleks yang pertama akan dijelaskan oleh Natasha Carla. Kepada Natasha Carla dipersilakan. Baik, terima kasih Nazwelda. Jadi yang slide kedua ini ada pengertian limit fungsi kompleks, dan pengertian limit fungsi kompleks ini ada yang pertama, limit fungsi kompleks secara institusi, yaitu apabila Z bergerak mendekati titik ZO pada daerah D dan nilai Fz adalah Z menuju ZO. Nah, dapat ditulis rumusnya sebagai lim Z mendekati ZO, Fz sama dengan WO. Dan yang kedua ini yang B, yang limit fungsi secara formal, misalnya W sama dengan Fz. Terdefinisi pada daerah D, limit Fz adalah WO untuk Z mendekati ZO, ditulis sebagai limit Z mendekati ZO, Fz sama dengan WO jika untuk semua epsilon lebih dari 0, epsilon delta lebih dari epsilon, Fz dikurang WO kurang dari epsilon apabila 0 kurang dari Z dikurang ZO kurang dari delta. Nah, catatannya yang pertama itu titik ZO tidak perlu termasuk domain fungsi F. Dan catatan yang kedua, peubah Z menuju ZO melalui sembarang lengkungan K, artinya Z menuju ZO dari segala arah. Dan yang ketiga, apabila Z menuju ZO melalui dua lengkungan yang berbeda saja, mengakibatkan Fz menuju dua nilai yang berbeda, maka nilai limit F tersebut tidak ada untuk Z menuju ZO. Jadi kesimpulannya, untuk slide kedua, limit fungsi kompleks itu membahas apa yang terjadi pada nilai fungsi Fz saat Z mendekati suatu titik. Dan yang penting bukan nilai di titiknya, tapi fungsi saat mendekati titik itu dari semua arah. Next, slide ketiga. Di slide ketiga ada sifat-sifat limit fungsi kompleks. Nah, sifat-sifat limitnya ini ada 5. Yang pertama, misalkan limit Z mendekati ZO, Fz sama dengan A, dan limit Z mendekati ZO, G, Z sama dengan B, dan C konstanta, maka berlaku sifat-sifatnya itu yang pertama, lim Z mendekati ZO, C, Fz sama dengan C, lim Z mendekati ZO, Fz sama dengan CA. Terus yang kedua ada lim Z mendekati ZO, Fz A plus G, Z sama dengan lim Z mendekati ZO, Fz plus lim Z mendekati ZO, GZ sama dengan A plus B. Dan ini rumusnya sama, tapi ada bagian pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lanjut, misalnya contohnya itu limit penjumlahan sama dengan jumlah limit, terus limit perkalian sama dengan hasil kali limit. Itu kesimpulannya. Terus jadi ngitung limitnya itu lebih gampang menggunakan sifat-sifat limit fungsi kompleks ini. Dan yang selanjutnya ada teorema 1. Teorema 1 itu jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju zo, maka nilai limitnya tunggal. Misalnya bukti dengan kontradiksi, andaikan f mempunyai dua nilai limit, lim z mendekati zo fz sama dengan w1, dan lim z mendekati zo fz sama dengan w2, w1, atau tidak sama dengan w2. Ambil bilangan positif epsilon tersebut, ada delta lebih dari 0, sehingga Fz dikurang W1 kurang dari epsilon, dan Fz dikurang W2 kurang dari epsilon apabila 0 kurang dari Z dikurang ZO kurang dari delta.
dengan menggunakan ketaksamaan segitiga W1 dikurang W2, terus dikurang W1 dikurang FZ, ditambah FZ dikurang W2, kurang dari sama dengan W1 dikurang FZ plus FZ dikurang W2, kurang dari epsilon ditambah epsilon dikurang 1/2. W1 dikurang W2 ditambah 1/2, W1 dikurang W2 sampai dengan W1 dikurang W2. Terakhir diperoleh W1 dikurang W2, kurang dari W1 dikurang W2, dan hal ini kan tidak mungkin, berarti pengadaiannya salah. Jadi limit F harus tunggal. Next, selanjutnya. Ada teorema 2. Misalkan Z sama dengan XY dikurang X plus Y1 dan FZ sama dengan U buka kurung X, Y ditambah I, V buka kurung X, Y dengan domain D. Titik ZO sama dengan XO dikurang YO. XO dikurang YO sama dengan XO plus YO I di dalam D atau pada batas D. Maka lim Z mendekati ZO, FZ sama dengan UO dikurang IV O jika dan hanya jika lim X, Y mendekati XO, YO. U X, Y sama dengan VO dan lim X, Y mendekati XO, YO untuk EU X, Y sama dengan VO dan lim X, Y mendekati XO, YO. U X, Y sama dengan VO. Nah, ini misalnya lim Z mendekati ZO, FZ sama dengan UO, IV, O. Ini berarti untuk setiap epsilon lebih dari 0 apabila O kurang dari Z dikurang ZO. Terus maka FZ dikurang UO, IV, O. Kurang dari epsilon U, X, Y dikurang UO plus I, V, X, Y dikurang VO kurang dari epsilon. Kemudian didapat hasilnya itu U X, Y dikurang UO kurang dari U X, Y dikurang UO plus I V X, Y dikurang VO kurang dari epsilon V X, Y dikurang VO kurang dari U X, Y dikurang UO ditambah I V X, Y dikurang VO epsilon ambil delta sama dengan jika O kurang dari X dikurang XO kurang dari delta dikurang O kurang dari Y dikurang YO kurang dari delta, maka kurang dari Z dikurang ZO sama dengan X plus YI dikurang XO plus YOI sama dengan X dikurang XO plus Y dikurang YO kurang dari X dikurang XO plus Y dikurang YO kurang dari delta ditambah delta. Kesimpulan dari uraian di atas itu jika jika 0 kurang dari X kurang XO kurang dari delta, 0 kurang dari Y dikurang Y 0 kurang dari delta, maka U X, Y dikurang U O kurang dari delta epsilon dan V X, Y dikurang VO kurang dari epsilon. Hal ini berarti limnya itu X, Y mendekati XO, YO, U X, Y sama dengan UO dan lim X, Y X mendekati XO, YO, U X, Y sama dengan VO. Dan selanjutnya ada contoh limit fungsi kompleks. Yang pertama contohnya itu buktikan bahwa lim Z mendekati ZO, FZ sama dengan ZO apabila FZ sama dengan Z. Terus buktinya itu harus ditunjukkan untuk setiap
epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0. Biasanya tergantung epsilon, sehingga Fz dikurang Zo kurang dari epsilon apabila Z dikurang Zo kurang dari delta. Maka Fz dikurang Zo, epsilonnya berarti lim Z mendekati Zo, Fz sama dengan Zo. Dan ini contoh yang kedua, yaitu buktikan bahwa lim Z mendekati Zo, Z pangkat 2 sama dengan Zo pangkat 2. Buktinya itu untuk setiap epsilon lebih dari akan dicari sehingga Z pangkat 2 sama dengan Zo pangkat 2 kurang dari epsilon apabila Z dikurang Zo kurang dari delta. Jika delta kurang dari sama dengan 1, maka 0 kurang dari Z dikurang Zo kurang dari delta mengakibatkan Z pangkat 2 sama dengan Zo pangkat 2 sama dengan Z dikurang Zo. Apabila Z ditambah Zo kurang dari delta, Z ditambah Zo sama dengan delta. Terus Z dikurang Zo ditambah 2Zo kurang dari delta. Z dikurang Zo plus 2Zo kurang dari delta 1 ditambah 2Zo apabila diambil delta minimum antara 1 dan epsilon per 1 per 2 Zo, maka Z pangkat 2 dikurang Z pangkat 2O kurang dari epsilon apabila Z dikurang Zo kurang dari delta, berarti lim Z mendekati Zo-nya Z pangkat 2 itu sama dengan Zo pangkat 2. Selanjutnya, ada pengertian limit tak hingga. Jika salah satu Zo atau Wo atau mungkin keduanya diganti dengan titik tak hingga, dalam definisi limit, kita mengganti limit lingkungan dari Zo dan Wo dengan lingkungan dari tak hingga. Pernyataan lim Z mendekati Zo Fz sama dengan tak hingga mempunyai arti bahwa untuk setiap bilangan epsilon positif, terdapat suatu bilangan positif delta sedemikian sehingga. Yang pertama itu Fz kurang lebih dari 1 per epsilon, asalkan 0 kurang dari Z dikurang Zo kurang dari delta. Jadi, titik W sama dengan Fz terletak dalam lingkungan min L epsilon, W lebih dari 1 per epsilon, dan E dari tak hingga asalkan Z terletak dalam lingkungan perhitungan dari Zo di 0 kurang dari Z dikurang Zo kurang dari delta. Pernyataan pada persamaan 1 dapat ditulis 1 per Fx per Fz dikurang 0 kurang dari epsilon asalkan 0 kurang dari Z dikurang Zo kurang dari epsilon kurang dari delta. Dari sini terlihat bahwa lim Z mendekati Zo Fz sama dengan tak hingga jika dan hanya jika lim Z mendekati Zo 1 per Fz sama dengan 0. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nazohilda. Kepadanya kami dipersilakan. Baik, terima kasih Carla. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan dari pengertian limit tak hingga. Setelah poin 1 dan poin 2, di sini ada poin 3. Nah, di mana jika limit Z mendekati tak hingga dari fungsi Fz, itu akan menghasilkan sama dengan Wo. Jika dan hanya jika limit Z-nya itu mendekati 0 dari F, di mana Z-nya itu mengganti jadi 1 per Z. 1 per Z sama dengan nanti hasilnya WO. Syaratnya untuk setiap epsilonnya itu harus positif, terus terdapat suatu bilangan positif delta, berarti deltanya juga harus positif, sedemikian sehingga nanti akan menghasilkan ini nilai mutlak dari Fz dikurang WO itu kurang dari epsilon, asalkan nilai mutlak Z-nya itu harus lebih dari 1 per delta. Dengan mengganti Z pada persamaan 3, nah yang tadi ini Z-nya kita ganti jadi 1 per Z, maka diperoleh nilai mutlak dari fungsi 1 per Z dikurang WO itu akan kurang dari epsilon, di mana
nolnya itu harus kurang dari nilai mutlak Z dikurang 0, dan dia juga harus kurang dari si deltanya. Sehingga dari permasalahan yang tadi yang sudah dijelaskan tadi, terbukti bahwa jika limit Z mendekati 0 dari fungsi 1/Z itu akan menghasilkan WO. Nah, selanjutnya yang nomor 4, limit Z mendekati tak hingga dari fungsi fz itu akan menghasilkan tak hingga jika dan hanya jika limit Z mendekati 0 dari 1/f1/z sama dengan 0. Untuk setiap epsilonnya juga harus positif, terus terdapat suatu bilangan positif delta, sama ya deltanya juga harus positif, sehingga nantinya akan mendapatkan nilai mutlak dari fungsi Z, nilai mutlak dari fungsi fz itu lebih dari 1 per epsilon, asalkan nilai mutlak Z itu harus lebih dari 1/delta. Sama seperti yang poin nomor 1, jika Z-nya kita ganti oleh 1/Z, maka persamaan ini kita bisa tulis jadi fungsi 1/f1/Z, kita kurang dengan 0. Oh ya, maafin nilai mutlak ya, nilai mutlak itu akan kurang dari epsilon ya, di mana nolnya itu harus kurang dari 1, maaf, nolnya itu harus kurang dari nilai mutlak Z dikurang 0, dan dia juga harus kurang dari deltanya. Jadi nilai mutlak Z dikurang 0 itu ada di antara 0 dan deltanya. Maka terbukti bahwa limit Z mendekati 0 dari 1/f1/Z itu akan menghasilkan sama dengan 0. Untuk selanjutnya, di sini ada 3 soal. Yang pertama, yang kedua, ketiga. Dari yang pertama dulu, limit Z mendekati min 1 dari IZ tambah 3 per Z tambah 1. Nah, ini akan menghasilkan sama dengan tak hingga. Kenapa bisa seperti itu? Nah, pertama itu kita coba substitusikan langsung. Nah, dari yang ini, kalau kita substitusikan langsung, maaf, kalau kita substitusikan langsung, berarti kan Z-nya kita ganti min 1 ya, berarti ini min 1 dikali I, berarti jadinya min I. Terus, min I-nya ini kita tambahkan dengan 3. Tambahkan dengan 3. Selanjutnya yang bawahnya, Z-nya ganti min 1. Min 1 ditambah 1. Min 1 tambah 1, berarti kan sama dengan 0. Nah, penyebutnya ini akan menghasilkan 0. Sedangkan kalau penyebutnya itu menghasilkan 0, itu tidak dapat dihitung langsung. Jadi, kalau kita substitusikan langsung, ini tidak dapat diselesaikan karena menghasilkan tidak terdefinisi. Jadi, tidak ada hasilnya. Sehingga, untuk yang nomor 1 ini, kita menggunakan limit kebalikan. Jadi, kita buat limit kebalikannya. Di sini limit kebalikannya berarti fungsinya ini kita balik. Jadi yang awalnya dia penyebut, ini jadi pembilang. Nah, awalnya pembilang jadi penyebut. Nah, berarti kan kebalikannya limit Z mendekati min 1, pakai fungsi kebalikan ya, berarti Z plus 1 per IZ ditambah 3. Nah, ini kita coba, benar tidak hasilnya 0. Berarti kan kita langsung aja substitusikan. Berarti kan Z-nya ganti min 1, berarti min 1 ditambah 1 ditambah 1, kemudian kita bawahnya I dikali Z, berarti kan jadinya min I. Min I, min I
plus 3. Min I plus, ini I, maaf ini I ya. Min I, maka ini kan hasilnya pembilangnya 0 ya. Pembilangnya 0, yang bawahnya itu min I plus 3, berarti 0 dibagi min I plus 3 itu hasilnya 0. Sehingga untuk jika kita menggunakan fungsi limit kebalikan, jika hasil limit fungsi kebalikannya itu 0, maka hasil dari limit yang sebelumnya itu menghasilkan tah hingga, dia mendekati tah hingga. Jadi poin yang utamanya itu jika limit kebalikannya itu 0, maka hasilnya itu menuju tah hingga. Nah, ini kan tadi kita pakai fungsi kebalikan ya, limit fungsi kebalikan. Dia dapat hasilnya 0. Berarti soal ini limit Z mendekati min 1 dari IZ plus 3 per Z plus 1 itu hasilnya akan tah hingga atau mendekati tah hingga. Nah, poin pertama sudah selesai. Yang selanjutnya nomor 2, di sini limit Z mendekati tah hingga dari 2Z plus I per Z plus 1. Ini hasilnya sama dengan 2. Kita buktikan di sini. Sama ya kayak poin tadi yang pertama. Berarti kan kita substitusikan langsung ya. Kita substitusikan langsung. Kalau kita substitusikan langsung berarti kan kita bisa menggunakan dari menggunakan penyebut dengan pangkatnya yang paling tinggi. Jadi untuk penyebut yang mempunyai pangkat yang paling tinggi itu sebagai patokan kita buat bagi. Ini kan pangkat yang paling tinggi kan si Z pangkat 1 ya. Berarti semuanya kita bagi sama si Z. Berarti kan 2Z per Z. Oh maaf, kita ganti di sini. Berarti kan di sini 2, 2, berarti kan di sini kalau misalnya disubstitusikan langsung, si 2Z-nya ini kita bagi Z, terus I-nya juga bagi Z, terus habis itu Z yang penyebutnya juga Z bagi Z ditambah 1 per Z. Nah, berarti kan ini 2Z per Z ditambah I per Z. Nah, kita bagi sama si bawahnya penyebutnya. Berarti Z per Z semuanya bagi Z ya, karena penyebutnya itu pangkat yang paling tingginya itu Z pangkat 1. Berarti kita bagi Z. 1 per Z. Nah, ini kan Z bagi Z, berarti hasilnya 2. Terus ini maaf, 2Z bagi Z hasilnya 2. Nah, Z bagi Z itu hasilnya 1. Selanjutnya di sini berarti 2Z per Z, berarti hasilnya 2. Nah, selanjutnya sebelahnya ditambah 1 per Z. Nah, ini kan Z-nya mendekati tah hingga ya, berarti kan 1 per tah hingga. Nah, nilai 1 per tah hingga itu biasanya itu bernilai 0. Jadi, di sini 2 ditambah 0 per, yang ini tadi Z bagi Z itu hasilnya 1. Berarti 1 ditambah, sama ini kita ganti Z-nya menjadi tah hingga, berarti 1 per tah hingga. Nah, 1 per tah hingga itu, pokoknya kalau yang nilainya itu dibagi tah hingga atau dikali tah hingga, itu akan hasilnya 0. Sehingga di sini 2 ditambah 0 per 1 tambah 0. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 2. Nah, berarti kalau disubstitusikan langsung, dia mendapatkan hasilnya 2. Nah, selanjutnya, eh ini kita bisa seperti yang ini, berarti kan tadi nih kita bagi sama Z ya. Berarti 2 per Z ditambah I per 1 per Z ditambah 1.
Nah, ini jika Z-nya itu kita gunakan mendekati 0, berarti 2 per Z tambah I per 1 per Z ditambah 1. Nah, ini itu akan menghasilkan limit Z mendekati 0. Ini di kalau yang menggunakan Z mendekati 0 berarti kebalikannya bisa dikalikan sama pangkat yang tertinggi. Ini kan pangkat Z ya. Berarti semuanya itu dikalikan Z. Jadi 2 per Z dikali Z itu hasilnya 2. Terus ditambah I dikali Z itu hasilnya IZ. Per 1 ditambah 1 per Z dikali Z berarti hasilnya 1 ditambah Z baik di maaf, ditambah 1 dikali Z, berarti hasilnya Z. Nah, selanjutnya di sini kan Z mendekati 0, berarti disubstitusikan Z-nya itu bernilai 0. Berarti kalau disubstitusikan, berarti kan ini, maaf, sebentar, 2 ditambah I dikali Z-nya 0, berarti I kali 0, hasilnya 0. Nah, per 1 ditambah Z-nya 0, berarti 1 ditambah 0. Nah, ini kan 2 tambah 0, 2 per 1 tambah 0. Hasilnya itu 1. Berarti ini sama dengan 2. Untuk poin nomor 3, di sini ada limit Z mendekati tak hingga dari 2 Z pangkat 3 min 1 per Z pangkat 2 plus 1 per tak hingga. eh, Seperti poin nomor 2, jadi kita ambil penyebutnya ya. Penyebutnya ini kan pangkatnya Z pangkat 2 ya. Berarti kalau mau langsung kita bisa apa? Kita bisa pakai dua cara yang tadi disubstitusikan langsung atau kita ubah Z-nya itu menjadi mendekati 0. Nah, berarti kalau kita ubah Z-nya itu mendekati 0, berarti kan ini 1 per Z pangkat 2 ditambah 1 per 2 per Z pangkat 3 dikurang 1. Jadi posisinya dibalik, yang awalnya penyebut jadi pembilang, yang awal terus yang pembilang jadi penyebut gitu. Sehingga ini seperti yang tadi kita kalikan dengan penyebut penyebut ini kan pangkatnya Z pangkat 3. Berarti semuanya kita kalikan Z pangkat 3. Nah, 1 per Z pangkat 2 itu kita kalikan Z pangkat 3 itu akan menghasilkan Z. Nah, habis itu ditambah 1 dikali Z pangkat 3 itu hasilnya Z pangkat 3 per berarti 2 per Z pangkat 3 kita kalikan Z pangkat 3 itu hasilnya 2. Terus dikurang min 1 dikali Z pangkat 3 berarti hasilnya min Z pangkat 3. Nah, ini kalau kita substitusikan langsung kan berarti atasnya 0 ya. Z-nya kan 0. Terus habis itu ditambah Z-nya pangkat 3 berarti 0 pangkat 3 tetap 0. Nah, si penyebutnya itu udah pembilangnya itu udah 0. Nah, yang bawahnya kan berarti 2 dikurang Z pangkat 3 itu 0. Nah, berarti kan 0 bagi 0 0 per 2. Nah, 0 bagi 2 hasilnya 0. Nah, jadi ini untuk contoh limit tak hingganya seperti ini. Hasilnya 0. Jadi bisa kalian gunakan sifat-sifat yang tadi, yang 4 tadi itu. Selanjutnya di sini ada pengertian kekontinuan fungsi. Nah, suatu fungsi itu dikatakan kontinu di titik Z 0 jika memenuhi ketiga syarat. Jadi untuk kekontinuan ini ada 3 syaratnya ya. Yang pertama, limit Z mendekati Z0 dari fungsi FZ-nya itu harus ada. Terus fungsi FZ-nya juga harus ada. Selanjutnya, limit Z mendekati Z0 dari FZ itu harus bernilai sama dengan FZ0. Nah, dari pernyataan 3 tadi, ini merupakan gabungan dari persamaan 1 dan persamaan 2 atau dari syarat 1 dan syarat 2. Karena secara implisit, keberadaan nilai dari setiap sisi adalah sama. Pernyataan pada persamaan 3 mengatakan bahwa untuk setiap bilangan epsilon positif, terdapat suatu bilangan delta positif. Sedemikian sehingga
Kita buat di sini poin 4, nilai mutlak dari FZ dikurang FZ0 itu kurang dari si epsilon, asalkan nilai mutlak dari Z dikurang Z0 itu harus kurang dari delta. Suatu fungsi dari variabel kompleks ini dikatakan kontinu dalam daerah R jika fungsi tersebut kontinu di setiap titik dalam R. Selanjutnya, teorema kekontinuan. Nah, teorema kekontinuan ini ada beberapa teorema. Ada teorema 1 di sini jika FZ sama dengan U X, Y ditambah IF X, Y, di mana FZ-nya itu terdefinisi di setiap titik pada daerah R, dan Z0-nya itu sama dengan X0 ditambah Y0 titik di dalam R. Maka fungsi FZ kontinu di Z0. Jika dan hanya jika U-nya itu X, Y, dan F-nya itu X, Y, maka masing-masingnya itu kontinu di X0 dan di Y0. Nah, yang teorema 2 ini andaikan FZ dan GZ-nya itu kontinu di Z0, maka ada berapa fungsi-fungsinya. Yang pertama, ini bentuk penjumlahannya. Berarti FZ ditambah GZ. Nah, bentuk perkaliannya FZ dikali GZ. Nah, bentuk pembagiannya ini FZ per GZ. Di mana si GZ-nya ini nggak boleh sama dengan 0. Jadi penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang keempat, ini fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi dari FGZ, di mana F kontinu di GZ0. Terus kontinu di Z0. Jadi fungsi si F-nya ini kontinu di fungsi GZ0 dan di GZ0 juga kontinu di Z0. Selanjutnya ada teorema 3. Di sini hasil komposisi dari fungsi-fungsi yang kontinu adalah kontinu. Nah, ini poinnya, hasil komposisi dari fungsi-fungsi yang kontinu adalah kontinu. Buktinya, misalkan bahwa W sama dengan FZ merupakan fungsi yang didefinisikan untuk semua Z pada persekitaran Z0, yaitu Z dikurang Z0. Maaf, ini yaitu nilai mutlak dari Z dikurang Z0, kurang dari delta, dan misalkan pula bahwa W-nya itu sama dengan nilainya dengan fungsi GW. Merupakan fungsi yang domainnya memuat peta dari persekitaran F. Komposisi fungsi W itu sama dengan fungsi komposisi dari fungsi komposisi dari G terhadap FZ. Selanjutnya dapat didefinisikan untuk semua Z pada persekitaran nilai mutlak Z dikurang Z0, yaitu kurang dari si deltanya. Misalkan bahwa F kontinu pada Z0 dan G kontinu pada titik FZ0 pada bidang W. Jika kita lihat kekontinuan G pada FZ0, ini berarti bahwa untuk setiap bilangan positif, epsilonnya akan ada bilangan positif gamanya sedemikian sehingga akan mendapatkan hasil yang ini. Nah, nanti poinnya itu berarti kekontinuan dari fungsi G terhadap FZ itu di Z0 telah kita buktikan. Selanjutnya, setelah teorema 1, 2, dan 3, kita ada teorema 4. Teorema 4 di sini, jika sebuah fungsi FZ kontinu dan tidak bernilai 0 di titik Z0, maka FZ-nya itu nggak boleh sama dengan 0 untuk setiap Z dalam suatu lingkungan dari Z0. Untuk itu, jika nilai fungsi Z0-nya itu tidak sama dengan 0 dan bilangan positif epsilonnya itu bernilai nilai mutlak FZ 0/2, maka berdasarkan ketaksamaan nomor 4 terdapat suatu bilangan positif delta. Sehingga nilai mutlak dari FZ dikurang FZ0 itu kurang dari FZ0/2, asalkan nilai mutlak Z dikurang Z0-nya itu kurang dari delta. Jika terdapat suatu Z dalam lingkungan nilai mutlak Z dikurang Z0 kurang dari delta, sehingga nantinya FZ-nya itu akan bernilai sama dengan 0.
Maka kekontradiksi dengan nilai mutlak FZ0-nya ini kurang dari nilai mutlak FZ0/2 dan maka teorema ini itu akan terbukti. Selanjutnya ada teorema 5. Teorema 5 di sini jika fungsi f kontinu di seluruh daerah R yang bersifat tertutup dan terbatas, maka terdapat bilangan real non-negatif di M. Sedemikian sehingga kita punya nilai mutlak FZ-nya itu kurang dari sama dengan M untuk semua titik Z di dalam R. Di mana, maaf ini, di mana tanda ya, di mana tanda sama dengannya berlaku untuk setidaknya satu bilangan kompleks Z. Contohnya di sini buktikan untuk membuktikan teorema ini kita asumsikan bahwa fungsi f pada persamaan fz sama dengan u-nya ini di mana nilai x, y ditambah i dikali f-nya x, y kontinu dan akibatnya itu akan menghasilkan fungsi dari nilai mutlak eh, dari akar nilai mutlak u x, y kuadrat ditambah f x, y kuadrat. Juga kontinu pada R dan menjangkau nilai maksimum di M. Menjangkau nilai maksimum M di R. Dengan demikian, ketidaksamaan di atas ini terbukti dan dapat kita katakan bahwa F terbatas pada R. Selanjutnya, di sini ada contoh kekontinuan. Ini misalnya ada fungsi fz ada 2 di mana z kuadrat plus 4 per z min 2i di mana z-nya itu tidak boleh sama dengan 2i. Nah, yang kedua itu 3 plus 4z di mana z-nya itu boleh sama dengan 2i. Yang ditanyakan apakah kontinu di 2i, maka kita harus cari tahu apakah keduanya kontinu di 2i. Nah, tadi kan ada 3 syarat ya. Yang pertama itu, coba kita balik ke atas. Yang pertama itu kan yang 3 syarat ini, yang pertama itu kan limit Z mendekati Z0, FZ-nya harus ada. Terus FZ0-nya juga harus ada. Selanjutnya, gabungan. Jadi nilai lim Z mendekati Z0 dari FZ-nya itu harus bernilai sama dengan FZ0. Nah, berarti kan di sini kita harus buktikan ya dari FZ0 dan lim Z mendekati Z0-nya itu berapa. Nah, yang pertama kan kita cari dulu FZ-nya, FZ0-nya. Nah, di sini kan dia minta yang ditanyakan apakah kontinu di 2i, maka si 2i-nya ini merupakan nilai si Z0-nya. Nah, maka kan yang Z-nya boleh bernilai 2i itu kan hanya yang ini ya, fungsi yang ini. Fungsi yang 3 plus 4z. Nah, maka kita substitusikan di sini. Berarti fz sama dengan 3 plus 4z, di mana z-nya itu sama dengan 2i. Maka di sini kita masukkan z-nya, kita ganti jadi 2i. Maka f 2i atau fungsi dari 2i sama dengan 3 ditambah 4, kan karena 4z maka 4 dikali 2i. Nah, ini kita selesaikan 3 ditambah, oh maaf, di sini 8 ya, di sini 8. 8 berarti hasilnya itu jadinya 3 plus 8i. 3 plus 8i. Maka fungsi fz0-nya itu ada ini nilainya. Selanjutnya kita cari limitnya. Limit fz sama dengan limitnya ini kan berarti kita pakai ini ya, pakai yang ini, yang kedua. Nah, untuk limit kita gunakan fungsi dari z tidak sama dengan 2i. Maka kan di sini kita punya ya, kita cari dulu fz-nya. fz-nya itu kan f
FZ-nya itu kan sama dengan Z kuadrat plus 4 ya. Nah, ini kita bisa buat faktornya itu jadi Z plus 2i, Z plus 2i sama yang satu lagi. Z, Z min 2i. Z min 2i. Kita bagi sama penyebutnya itu Z min 2i. Nah, di Z min 2i. Selanjutnya, kan ini Z min 2i, yang bawahnya juga Z min 2i. Berarti kita bisa habis nih, kita bagi. Ini hasilnya 1. Berarti yang tersisa itu apa? Yang tersisa di sini berarti sisa Z plus 2i. Maka kita buat di sini. F, FZ, FZ sama dengan Z, Z plus 2i. Nah, Z plus 2i. Selanjutnya kita cari nilai limitnya. Berarti nilai limitnya di sini. Limit, limit Z. Kan limit Z mendekati Z0 ya. Berarti kan tadi kita punya di soal continue di 2i. Berarti Z0-nya itu 2i. Limit Z mendekati 2i itu dari fungsinya berapa tadi kita dapat? Z plus 2i. Z plus 2i. Berarti kita substitusikan nilai Z-nya. Nilai Z-nya kan berarti 2i ya. Berarti kita masukkan di sini. 2i ditambah 2i. 2i tambah 2i itu sama dengan 4i. Nah, sama dengan 4i. Ini nilai FZ0-nya dan ini nilai si limit Z mendekati Z0. Limit Z mendekati Z0-nya ada. Nah, FZ0-nya juga ada. Tapi kan syarat yang ketiga, limit mendekati Z, limit Z mendekati Z0 itu nilainya harus sama dengan fungsi Z0. Nah, di sini kan fungsi FZ-nya itu, FZ0 itu kan 3 plus 8i. 3 plus 8i. Nah, sedangkan si limit Z mendekati Z0 itu nilainya 4i. Berarti kan tidak sama. Sehingga di sini kesimpulannya limit Z mendekati 2i dari FZ itu tidak sama dengan F2i. Sehingga karena tidak sama, maka FZ-nya itu discontinue di Z mendekati 2i. Nah, berarti untuk kekontinuan harus fokus ke 3 syarat tadi. Yang pertama, FZ-nya itu harus ada, FZ0-nya harus ada, terus limit Z mendekati Z0-nya juga harus ada. Nah, syarat yang ketiganya itu harus bernilai sama. Berarti kalau nilainya tidak sama dari poin 1 dan 2, maka kita bisa mengatakan fungsi tersebut adalah discontinue. Mungkin cukup sekian materi dari yang kami sampaikan mengenai limit dan kekontinuan bilangan kompleks. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan. Eh, Terima kasih.